Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat kepada kita yang begitu banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm, di mana turun padanya rahmat dan malaikat menaungi orang-orang yang ada pada majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan dengan banyak dan penuh keyakinan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca sebuah kitab yang berjudul Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sampai pada bab kemarin firman Allah SWT, ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim, sampai firmannya itu wa ma kana minal musyrikin. Itu bab orang-orang ahlul bidah itu mendebat orang-orang yang jelas hak. Maksudnya ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bahaya bid'ah. Di antaranya adalah orang-orang pelaku bid'ah atau mubtadi itu biasanya akan membenci kepada syariat, membenci kepada agama. Dan tingkat kebenciannya mereka bermacam-macam, bahkan bisa jadi nanti sampai mereka keluar daripada agama Islam. Yaitu dalam ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghab am millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Siapa yang membenci agama Ibrahim, maka dia adalah orang yang hakikatnya membodohkan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kita baca kembali, itu sudah kita jelaskan kemarin. Sekarang kita pelajari dari hadis, di mana di sini beliau Syekh Muhammad Ibn Wahhab beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa fihi, dan pada bab ini haditsu al-khawariji qad taqaddama, hadis tentang Khawarij yang sudah berlalu. Yaitu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam kan bersabda kan, yamrukuna minad din kama yamrukuna sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka orang-orang Khawarij berarti mereka adalah ahlul bid'ah. Dan bid'ah pertama yang muncul dalam umat ini adalah bid'ah apa? Khawarij. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama. Keluar dari agama, dan tingkat keluarnya sudah kita jelaskan kemarin kan. Ada yang tingkat keluarnya hanya sampai kemaksiatan, belum sampai bid'ah, ada yang sampai bid'ah, dan ada yang sampai keluar daripada Islam, seperti itu. Adapun bid'ahnya Khawarij ini maka berkutat di antara dua, yaitu antara bid'ah dan antara kekufuran. Maka sebagian mengatakan Khawarij itu sudah keluar dari Islam dengan nas hadis ini dan hadis-hadis yang lain, seperti itu. Jangan masuk-masuk terus ya. Kalau mau masuk-masuk, kalau mau di luar, di luar. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Karena nas ini mengatakan apa? Yamrukuna minad din. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat diperinci keluar dari agamanya itu, ada yang betul-betul keluar dari Islam, ada yang keluar apa? Dari syariat Islam yang tidak sampai mengeluarkan dari apa? Keislaman itu sendiri. Nah, jadi di sini apa? Menunjukkan apa? Pokoknya bid'ah itu bisa apa? Mengeluarkan dari keislaman. Sebagaimana apa? Orang Khawarij ini yang merupakan apa? Paham bid'ah pertama yang terjadi di kaum muslimin, seperti itu. Nah, kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala adalah hadis yang
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal inna ala abi fulan laisu li bi auliya innama auliyai al-muttaqun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya alu abi fulan, keluarga Abu Fulan, laisuli, mereka itu laisuli bi auliya, mereka itu bukan apa? Kekasihku, bukan apa? Wali-waliku. Innama auliyai al-muttaqun, karena kekasihku, orang-orang yang terdekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, apa kaitannya hadis ini dengan bid'ah dan bahayanya? Kita jelaskan dari awal dulu. Inna ala abi fulan, sesungguhnya keluarga Abu Fulan. Nih Rasulullah SAW nggak menyebutkan loh, nggak menyebutkan sama person, nama. Padahal ini jelas sekali kesesatan, karena beliau mengatakan laisuli bi aulia, mereka bukan wali-waliku. Pak, kenapa? Karena mereka itu yang disebutkan sini adalah masih keluarga. Masih keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk apa? Menjaga. Karena mereka belum mati waktu itu. Kalau sekarang udah mati sebutin aja, nggak ada masalah kesesatannya. Karena kalau belum mati kan, orang kalau belum mati masih ada nggak kesempatan untuk dia dapat hidayah? Bisa jadi. Ini Rasul loh. Adabnya seperti ini. Kalau ada orang yang dalam kesesatan, mereka masih hidup, itu keinginan Rasul paling tinggi adalah apa? Mereka mendapatkan hidayah. Beda nggak dengan jenengan coba? Kalau melihat orang dalam kesesatan apa coba? Antum dolun, antum mubtadi'un. Sebagian kaum muslimin ada yang seperti itu. Senang dengan apa? Membid'ah-bid'ahkan orangnya. Bahkan seorang ustadz yang dia jelas di atas manhaj salaf, yang dia sudah berkorban, dia termasuk al-awwalun, orang-orang yang pertama, bukan orang pertama mengenal salaf, orang-orang pertama yang menuntut ilmu dan menyebarkan salaf di negeri kita, dikorek-korek. Kiprahnya dalam dakwah luar biasa, mendirikan kampus misalnya. Kemudian apa? Murid-muridnya tersebar dari seluruh Indonesia ada. Dikorek-korek. Yang ngorek-korek siapa? Orang yang subhanallah, saya jamin itu sebagiannya itu adalah apa? Walaupun ada yang dari ahli ilmu, seperti ada dari penuntut ilmu, sebagiannya itu tajwid aja nggak bisa, baca Quran aja salah, seperti itu. Ini padahal apa? Gurunya gitu loh, gurunya, misalnya bukan gurunya langsung. Dia belajar kepada saya misalnya, dia membenci si Ustadz Fulan ini, Ustadz Arifin Badri misalnya. Padahal apa? Beliau itu guru anak. Karena apa? Sudut pandang yang belum sampai. Didebat lagi di media sosial seperti itu misalnya. Subhanallah. Itu. Coba akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala apa? Dia mau baro'ah, berlepas diri dengan apa? Salah satu dari keluarganya, yaitu keluarga Abu siapa? Seperti itu. Karena dia masih hidup kan. Waktu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kan Abu Fulan ini masih hidup kan. Maka apa? Beliau tidak apa? Menyebutkan namanya secara langsung. Karena apa? Menunjukkan betapa keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk orang tersebut mendapatkan hidayah. Dan kalau sudah mengecap, itu susah kita untuk mencabutnya lagi loh. Dan orang yang sudah dicap biasanya malas seperti itu, sakit hati dan yang lainnya. Misalnya ya, saya mengatakan misalnya, siapa namanya? Fauzi, dia orang sesat. Pemikirannya ini dan itu seperti itu. Saya bantah pemikirannya seperti itu ya. Sampai di telinganya apa? Fauzi misalnya. Sakit hati itu. Pasti itu. Apalagi kalau apa tuduhannya salah, ya tidak. Dan ternyata
berlalunya zaman, ternyata apa? Al-Fauzi yang di atas kebenaran, kita yang di atas kesalahan, tuduhan kita yang enggak benar. Bagaimana coba? Rujuk dari ucapan itu berat ya ikhwan. Kembali dari ucapan yang sudah terlanjur apa? Terlepaskan untuk kita menjilatnya kembali itu, kalau bukan orang yang betul-betul ikhlas, berjiwa besar, itu susah. Makanya dulu mungkin terjadi perpecahan di kalangan salafiyun, ya tidak? Yang mereka menuduh Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Nida, Ustadz yang di Sunda, Ustadz apa? Abu Haidar, dengan tuduhan yang ini, yang itu, dan tuduhannya tidak terbukti. Bahkan yang benar adalah pendapatnya yang tertuduh. Coba, mana yang merujuk? Berat itu untuk rujuk loh. Seperti itu. Untuk rujuk, mencabut ucapannya itu berat. Walaupun mereka sudah mengakui, mereka dulu katanya video yayasan ini dan ini ahli bid'ah dan ini. Mereka sendiri sekarang sudah memakai video. Malah podcast itu. Seperti itu. Rujuk, mana rujuknya? Makanya Ustadz Badr itu saya berat untuk menerima rujuknya mereka. Kenapa? Mereka tidak secara lisan, mereka tidak tertulis. Mereka tidak langsung meminta maaf, termasuk kepada Ustadz Yazid yang sampai sudah meninggal. Kalau mereka orang bertakwa betul-betul, tentu akan apa? Rujuk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya di sini hati-hati dalam kita menyebutkan person secara langsung. Ini keluarganya Rasul itu keluarga di atas kekafiran, bahkan mungkin digembong di atas kekafiran, tapi karena masih hidup, beliau enggak nyebut secara langsung. Masya Allah ya. Aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum salafiyun mengikuti Nabi, ternyata apa? Jauh panggang dari api. Seperti itu. Laisa li bi auliya, laisu li bi auliya. Mereka itu bukan wali-waliku. Al-wali itu berarti adalah mahabbah. Wala itu adalah mahabbah. Wal qarib, cinta dan dekat. Jadi wali adalah apa? Orang wali-wali kami, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang kami cintai dan orang yang dekat dengan kami. Seperti itu. Mereka yang keluarga fulan tadi yang masih saudaranya itu bukan apa? Kekasih kami, bukan keluarga dekat kami, bukan. Dalam artian apa? Keluar secara akidah. Karena ini yang jadi catatan paling penting itu. Al-wala wal bara mabniun alal akidah. Wala dan bara, loyalitas, itu bangunannya adalah apa? Akidah. Bagaimana kita cinta, bagaimana kita loyal, bagaimana kita berlepas diri, itu patokannya adalah apa? Akidah. Jangan dibalik. Loyal kepada dia kenapa? Kaya Ustaz, lumayan gitu kan. Loyal kepada dia, uang gede kan. Merek-merek uang gede ya. Lumayan lah ya. Subhanallah. Itu gede tuh. Kalau merek-merek orang gede lumayan, merek Al-Fauzi itu kan gede itu kan. Karena gede tadi dalam tanda kutip itu kan. Gede apa nih? Sebulan nih ketonnya tuh gede. Ternyata apa gede utangnya. Kan nggak tahu realitanya ya kan? Kita tahu baru apa? Setelah berinteraksi dekat. Ternyata kejerat korupsi karena kita dekat, ikutan kegawa apa enggak celaka. Tapi kalau apa? Kita dekat dengan apa? Orang-orang yang di atas akidah yang benar, maka kita akan diingatkan tentang keikhlasan, kita diingatkan tentang tauhid seperti itu. Nah, jadi jangan bangga dekat-dekat sama orang besar, orang kaya dan yang lainnya. Antum bisa jadi buat apa? Cuci uang ya, money laundry kan bisa kan? Dititipin di bulannya apa? Duit korupsi.
Apa enggak terjerat sama KPK nanti? Bismillah. Laisu li bi auliya. Mereka bukan wali-waliku, bukan orang yang aku cintai secara hakikat, bukan orang-orang yang terdekat secara apa? Keimanan. Nah ini, makanya poin penting dari garis ini adalah apa? Kecintaan dan kedekatan terhadap orang adalah kita lihat di ada bangunan apa? Akidah. Kita dekat. Kenapa? Dia punya akidah yang lurus. Adapun bergaul ya boleh aja. Jangan ya bergaul kan namanya kita jangankan sama orang sama muslim, walaupun mereka misalnya ada kebid'ahan dan yang lainnya ya. Nah, sesama orang kafir aja kita tetap apa? Bergaul. Bedakan bergaul dengan berwala, itu jauh beda. Bergaul itu dengan siapa saja, cuma sebatas keperluan. Iya kan? Kita jual beli, misalnya kita kumpulan bermasyarakat, kerja bakti, kumpulan RT, RW, negara dan yang lainnya misalnya, itu kan bersosial ya kan? Kalau berwala itu kita berloyalitas. Saya akan mendukung dia. Saya akan dekat dengan dia. Saya lebih baik berjuang dengan dia, berjualan dengan dia, bekerja dengan dia dan yang lainnya. Kenapa? Loh, dia akidahnya benar. Pasti kalau dari akidah yang benar, kalau seandainya kita bermualah dengan dia misalnya, kita beli telur bebek misalnya ke Pak Rasito gitu ya. Misalnya itu kan. Saya yakin tatkala akidahnya benar, harta yang kita belanjakan untuk dia lebih bermanfaat daripada kita belanjakan untuk orang yang apa? Akidahnya bermasalah. Iya tidak? Coba Pak Rasito, kita beli telur ke ini, contoh real misalnya, kita beli telur ke Pak Rasito. Kira-kira duitnya nggak mabok-mabokan orang? Insya Allah, Allahumma amin, tidak mungkin. Iya tidak? Duitnya paling nggak batu raden? Ya mungkin. Kalau bojone, ya kan, dolan-dolan. Apa kok nung dharma ben ngerong, ya kan? Lumayan kok yang ngerong lebu. Kok ngerong bae sih kan enggak kan? Bisa jadi ke batu raden, tapi sama istri, bukan batu raden sing ora-ora, ya kan? Bermanfaat. Malah bisa jadi apa? Hasil jualannya untuk apa? Infak di masjid, numpang dakwah dan yang lainnya, iya kan? Tapi kalau kita beli telur asin misalnya ke orang lain, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kemungkinannya lebih baik mana? Perniagaan kita lebih baik kemana coba? Iya tidak? Nah itu. Bukan kita lagi menang, tapi walaknya. Mereka sih bisa memungkinkan saya beli ke dia, saya beli ke dia. Kecuali akhirnya pernah mungkin loh. Langkah lawu, ya, terus kencot, pengen madang, langkah lawu pengen lah tuku ndokasin. Dadak maring dharma kan kadon. Kan orang mungkin ya. Nah, kencotnya tambah kencot, malah suren nang dalan ora kejungkel nang kae. Kali tajam apa kali apa kan. Seperti itu kan. Ya enggak apa-apa. Bukan melarang, tapi apa? Menjadikan apa? Wali-wali menjadikan kita dekat, menjadikan kita apa? Bermesraan. Itu harus dengan orang-orang yang berakidah sama, berakidah yang benar. Seperti itu. Innama auliyai al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang yang aku dekat dengan dia adalah siapa kata Rasulullah? Al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang melakukan perintah Allah, orang yang meninggalkan apa larangan Allah. Coba, sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keimanannya sudah apa coba? Orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, ya tidak? Yang beliau itu maksum sudah, dijaga langsung oleh Allah untuk tidak berdosa. Itu aja milih untuk menjadikan orang-orang terdekatnya, orang-orang terkasihnya itu adalah orang siapa? Muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Maka apa pantas kita apa? Sok-sokan kita. Saya sudah kuat Ustaz. Akidah saya sudah kuat. Saya mau bergaul dengan mereka. Saya mau dekat-dekatan dengan mereka. Rasulullah SAW siapa? Mengatakan apa? Innama auliyai al-muttaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku, wali-waliku, orang-orang yang terdekat denganku adalah siapa? Orang yang bertakwa. Seperti itu. Barakallahu fiik. Maka tadi, untuk menjadikan circle kita yang dekat, itu orang-orang yang dekat aja. Orang-orang yang dekat aja. Orang-orang yang bertakwa saja.
Seperti itu. Virus itu, syubhat, maksiat, itu adalah virus yang akan apa? Menggerogoti keimanan kita. Yang akhirnya bisa keimanan itu bisa apa? Sakit, bisa layu, bahkan bisa mati. Bisa mati loh keimanan. Akhirnya apa? Jadi kafir. Betapa banyak orang itu awalnya karena kita serawung dengan ahli maksiat. Akhirnya apa? Menganggap kemaksiatan itu sudah biasa. Membuka aurat sudah biasa seperti itu. Na'udzubillah. Itu biasa. Karena sesuatu itu akan menjadi apa? Lumrah tatkala apa? Terbiasa. Iya kan? Akan jadi biasa. Sebagaimana kalau orang sudah biasa untuk mengamalkan apa? Kebaikan, ya dia biasa aja, mudah aja. Orang yang sudah misalnya ya menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu kata orang awam, apalagi yang alul binis, ya abot ya, orang bisa. Pas rame-rame nih kok, kon apa jamaah, iya kan? Maksud pas rame-rame ini lagi, misalnya yang jualan, terutama jualan kuliner misalnya kan jam makan siang kan jam setengah 12 sampai jam 1 misalnya ya, kan rame-rame nih kan. Coba, angel itu. Tapi orang yang sudah kenal manhaj salaf seperti itu, yang kemudian dia jualan, ya enak aja keluar aja dia seperti itu. Ya bisa kan karyawatinya yang apa? Melayani, iya kan? Atau bisa saudara perempuannya atau istrinya kan? Karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Iya tidak. Tapi kalau orang yang ahli bisnis itu enggak ada. Berat itu. Iya kan? Lagi rame-rame kok ya. Terus sholat. Bahkan dia nanti cari-cari alasan itu. Dibuka kitab. Oh ternyata sholat jamaah bagi laki-laki itu ada yang berpendapat itu loh. Ada yang berpendapat apa sunnah, aman itu. Jadi beragama nyari yang apa? Sesuai hawa nafsunya gitu ya. Yang kira-kira kepenak lah. Jangan masuk hil. Kalau mau masuk mau keluar tutup pintunya. Barakallahu fiik. Nah itu ya, barakallahu fiik. Ngikutin hawa nafsu, beragama, berhidup sesuai apa? Hawa nafsu. Sebenarnya semua bisa diambil. Syariat itu dibangun itu bukan untuk membuat kita miskin ya, Ikhwan. Bukan untuk membuat kita apa jadi pemalas, tidak produktif ya, Ikhwan. Justru syariat itu dibangun untuk apa? Membuat manusia itu semakin produktif dunia dan akhiratnya, maksudnya. Seperti itu. Kalau produktif dunia tapi akhiratnya ompong ya sama aja, ya kan? Sebaliknya juga, kalau kita apa? Akhiratnya apa? Semangat, tapi dunianya tidak juga timpang juga. Bukan katakan itu jelek, buruk, enggak. Itu baik, cuma apa? Timpang. Terseok-seok kita. Ya tidak? Seperti itu. Kalau kita apa? Sholat dan yang lainnya misalnya seperti itu. Kemudian apa? Kita tidak sama dunia itu melalaikan lah seperti itulah. Kerja segala dewek, orang on time, orang apa seperti itu ya. Akhirnya ya apa? Terseok-seok biasanya. Pahal orang semangat. Aring sawah. Jam tengah sangat sawah ya. Is panas ya. Tengah 10 semelet banget ya pahalnya wis ngapa njajal. Ya, paling jagung nang ngisor wit, kelapa ngambil apa nggawa kopi. Ya berapa? Kasih fulan anakku orang yang sawah jadi kopi teh gedang goreng. Subhanallah. Ya kalau ke sawah pagi sekalian kan. Jadi apa misalnya 5:30 ke sawah habis sholat, tikir pagi, subuh, baca Quran, begitu kan. Bumbung ngisi apa? Adem yuk kan, jam 5:30, jam 6 paling sawah. Jam 5:30 balik, adus, duha, apa gitu, penak kan. Sama-sama jamnya mungkin, tapi produktivitasnya sangat jauh berbeda. Ya tidak? Seperti itu. Kan bisa diakal-akal gitu loh. Dan lebih enak seperti itu. Makan apa? Pak Saiful, iya ya benar juga ya. Ya memang benar syariat kok itu. Ya tidak. Lagi dipaksa fisik kita misalnya udah mulai sepuh gitu ya. Dipaksa pepe misalnya, kecuali sing biasa ya. Kayak bayanan anu biasa di sawah ya. Bapak kayak anu strong lah itu ya. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah ya. Kalau kayak saya misalnya
yang dulunya nggak pernah bertani gitu ya. Sekarang jam 10 sampai jam 12 itu. Waduh, panas secara umum itu kan. 2 jam kan rugi itu kan. Ya nggak rugi. Cari alternatif yang lain. Mangkatnya jam setengah 6. Seperti itu. Setengah 6 mana kadang udah ke sawah. Udah 4 karung gitu. Tanya Bu Yohana itu. Pak, Antun Bektoni nih Pak. Wis papat ya esuk-esuk. Jam itu saya balik ke sini bantu apa? Ngasih pakan, saya sudah metik 4 karung apa? Jagung di kebun. Karena apa? Ya kadang naik jam 11, jam 10 wis panas temen tuh, babak itu loh seperti itu. Yang kita cari itu ya. Nah, yang menjadi apa? Syahid, jadi pendalilan dalam bab ini, bab bahayanya bid'ah adalah ini. Innama laisu li bi auliya, innama auliyai al muttaqun. Mereka itu bukan